Mari kita lihat, betulkah Raja Debat sehebat namanya? Bagaimana cara dia menghajar pihak Islam di dalam Roomnya dan Timur? Sampai-sampai Sahrul Layadi nangis darah terperek-perek. Mari kita lihat videonya. Tuhan membelah diri, lalu Tuhan menjadi manusia, atau dalam artian firman-Nya. Di sini Kristen tidak bisa membedakan apa itu firman, apa itu Tuhan. Padahal yang namanya firman itu kalam. Dan Kristen tahu arti kalam itu adalah perkataan. Lalu perkataan itu dianggap adalah pribadi kedua daripada Tuhan. Nah, ini konsep dari mana? Makanya tadi Bang Raja Debat mengakui di dalam Bible itu tidak ada konsep Tritunggal. Ya. Ya, Raja Debat sudah siap? Oke, siap. Mulai. Baik. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, memang gak akan mampu kamu pahamin kalau kamu gak tahu ilmu tauhid, kawan. Dari tadi kamu bicara muter gini loh. Kalau kita mau ngambil ya langsung kerucut langsung dia selesai. Artinya kamu sudah gagal bertuhan. Kalau hanya tauhid itu kamu pahami hanya sekedar satu angka lalu esa. Kalau begitu, misalnya saya kasih tunjuk dalilnya. Ini sudah merontokkan iman kamu bicara tentang Tuhan gitu loh. Ya, kalau rujukannya harus ehad, tauhid, lalu esa. Dan kamu coba tidak paham di situ. Saya sudah ingatkan dari tadi, itu bukanlah bicara angka. Ya, kalau sudah bicara angka, udah saya bilang tadi maaf. Kemaluan Anda juga tauhid karena tunggal satu-satunya, nggak mungkin kemaluan Anda dua, ya toh? Tetapi kalau bicara tauhid itulah bicara tentang keesaan, itu bicara tentang kesatuan. Ini contoh saya bukakan, ya. Ini. Nah ini. Jadi bagaimana Anda ingin mau bicara tauhid kepada saya kalau hanya narasi Anda hanya bicara tunggal tok gitu loh. Pokoknya tunggal. Sementara di sini dikatakan apa? Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Lah terus ini siapa sih kami? Hah? Ini udah merontokkan iman kalian kalau kalian hanya bicara tentang tolak ukurnya angka. Kalau hanya tolak ukurnya angka, ini sih kami udah lebih dari satu. Hati-hati. Makanya saya bilang tadi, jangan kau bilang orang Kristen yang paham tentang makrifat lalu kau bicara orang Kristen nggak tahu tauhid. Orang tauhid itulah yang mengenal Tuhannya, orang makrifat itu yang mengenal Tuhannya, bukan hanya sekedar nama. Kalau hanya mengenal sekedar nama, itu namanya halusinasi. Ya, halusinasi. Itu hanya mendongeng gitu loh. Ya, makanya semua hasilnya fiksi jadinya. Nah, sekarang coba saya tantang kamu ini. Kalau kamu membawakan hukum syariat Islammu, pokoknya bicara sesuai dengan teks tunggal atau ehad atau esa, ya toh, tidak boleh daripada satu. Lah ini si kami siapa? Ini saya tunjukkan dalilnya. Dan kami tidak menciptakan langit, si kami ini siapa? Udah pasti dia udah nggak tunggal, kawan. Kalau kita main ngotot-ngototan, saya pastikan Tuhan itu nggak tunggal, karena ada yang tertulis kami. Tetapi kalau kamu paham tentang tauhid, maka saya maklumin apa ini arti dari kata kami. Tetapi kalau kata kami ini kau nggak paham, sampai langit terbelah pun kau nggak akan mengerti tentang ketuhanan, kawan. Ya. Terus kalau kau mengatakan Tuhan tidak ada, mengatakan Tuhan mengaku Tuhan, oh banyak kawan, banyak. Makanya beda kita dengan orang Islam. Orang Islam itu ibarat bayi, dikasih makan harus disuapin dulu baru sampai itu makanan ke mulutnya. Kalau orang Kristen pemikirannya dewasa, dikasih makan dia tahu cara memasukkan makan itu ke mulutnya. Sama seperti Yesus. Ya, ketika dia mengaku maha kuasa, nggak perlu kita harus diperintah, sembah saya, nggak perlu. Kita udah tahu kok. Oke, riset waktunya siap. Sahrul, mulai. Sudah jalan ini. Ya, baik. Ulangi lagi Pak Danja. Tadi aku menulis, mengutip apa yang disampaikan Raja Debat. Oke, sudah saya ulangi, mulai. Baik, terima kasih. Jadi begini Bang Raja Debat, ya. Yang muter-muter itu bukan aku loh. Kita baru berdialog sudah dikatakan muter-muter gitu. Jadi begini.
mengenai ilmu tauhid, apa sih itu tauhid? Di sini Kristen tidak mendapatkan artinya mengaburkan makna tauhid dalam Bible. Itu Kristen sendiri yang mengaburkan. Padahal konsep tauhid itu sudah diajarkan Yesus. Tadi kan sudah memberikan contoh ayatnya, yaitu hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya. Jelas dikatakannya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu kalau Bang Raja Debat mengatakan kamu tidak tahu, perlu memahami. Sekarang kalau kamu tahu, di mana dalilnya? Apa dasarmu mengetahui itu? Di mana tuntunannya? Kalau tidak ada tuntunan, itu dari mana datangnya? Berbeda dengan keislaman. Islaman itu, tauhid itu tuntunannya ada di Al-Quran. Mengesahkan, tauhid itu mengesahkan. Tertera sangat jelas di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu-satunya. Lam yalid walam yulad. Dia itu nggak punya anak, apalagi diperanakkan. Nah itu satu mengenai tauhid ya. Lalu yang kedua mengenai kata kami. Kata kami di sini adalah ungkapan plural majestik. Jamak ta'zim. Di sini Allah ketika menarasikan tentang keagungannya, Allah menggunakan kata nahnu. Dan bukan hanya itu saja. Juga Allah ada berfirman di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan, Allah mengabsolutkan dirinya. Dan tidaklah aku, di situ Allah mengatakan aku ciptakan jin dan manusia. Jadi tidak ada di situ lebih daripada satu Tuhan. Ketika Anda mengatakan ada nahnu, kami di situ, bukan berarti itu lebih daripada satu Tuhan. Seperti yang Anda tampilkan barusan. Lalu, ini ingin kukorek lagi. Tentang pengakuan Tuhan. Kalau memang tidak ada Yesus mengaku dirinya Tuhan, kenapa dituhankan? Justru Yesus mengaku dirinya utusan. Itu yang wajib kamu letakkan. Kamu ikuti. Bahwasanya Yesus itu adalah sebagai perantara. Bahwasanya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Untuk menyatakan Bapa yang tidak terlihat. Untuk menyatakan kepada Kristen bahwasanya Tuhan itu ehad. Itu loh fungsi Yesus itu turun ke bumi. Nah, contoh nih, tadi sudah kuberikan contoh di Keluaran 20. Di sini Elohimnya Musa berkata kepada Musa, akulah Tuhan. Itu betul. Akulah Tuhan. Jangan ada ilah lain kepadamu. Sembahlah aku. Ini benar-benar Elohim. Apakah pernah Yesus mengatakan seperti itu? Tidak pernah. Lalu kenapa Yesus dipertuhankan? Mengenai Allah di dalam Islam, Allah mengaku dirinya Allah. Annani anallah. Fa'budni aqimus shalah. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat. Itu makanya orang Islam bertuhan kepada Allah karena Allah sendiri yang memerintahkannya. Silakan. Jadi yang saya bilang siap. Ini yang saya bilang tadi, ya. Saya menjadi selalu teringat di dalam Al-Baqarah ayat 8. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Langsung Allahnya menjawab, sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa saya katakan begitu? Anda barusan mengatakan ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi itu absolut. Ini ayatmu bagaimana? Ini kami loh. Saya pakai dalil tunjukkan. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ini mau kau apain ini ayatmu? Cobalah, jujur aja kawan. Makanya kalau bicara ilmu tauhid, guru sudah Al-Quran nggak mampu membentengi iman kalian. Ya. Hancur. Maka saya bilang tadi, kalau kamu bisa cerdas ya menangkap yang saya sampaikan, bicara ilmu tauhid itu bukan bicara angka. Tapi kalau ini kamu gagal paham sampai langit ini pun pecah, kamu nggak akan kita telah menyimak atau ya? menyaksikan debat Coba, inti antara Metatron dengan ingat bicara ilmu tauhid itu bukan bicara angka. Lalu cuma ternyata absolut dari mana? hanya asal sebut atas bunyi yang menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada sangkut pautnya dengan makanya saya bilang pembicara. kalau saya Jadi paham itulah tentang ilmu tauhid, pentingnya saya kita maklum jeli ini kata seperti yang kami. diperlihatkan Tetapi oleh kalau Frog, kalian tidak Metatron paham, atau kalian Edwin. coba berbicara tentang paham Tritunggal di Kita Kristen, tidak sementara asal si menerima kami di dalam saja Al-Quran, apa yang kau nggak dikatakan ngerti. oleh pihak
Islam Ini kan lucu. yang pada kenyataannya Kemudian kalau kamu hadis-hadis yang bacakan tadi disebutkan tentang adalah ayat dari hadis-hadis Alkitab jenggot dan ketuhanan hadis-hadis orang tua pembicaraan itu tengah memang sangat malam, benar, luar di mana biasa. ini adalah kesalahan Tapi fatal ingat, dalam bro, berdiskusi agama. setiap kamu bicara tentang ayat Ternyata Alkitab selama tentang ini ketuhanan, maka itu suara cuma menghancurkan saja yang ketuhanan Islam. berkuar-kuar Contoh, memenangkan kalau kita pendeta buka surah Yunus ayat mau 90, tauhidnya orang Islam berdebat itu dengan orang Kristen, jelas di sana tapi pada dikatakan, kenyataannya aku ya hanya seperti itulah, percaya hanya kepada kuar-kuar Tuhan yang saja. disembah Bani Israel. Jadi Guru saran untuk si sudah Juma, keterangan jangan kalian, bro. kebanyakan baca Alkitab, Sebentar baca di itu dalam Al-Quran, surat baca itu 27 ayat hadis, 51, sehingga kamu aku lebih memahami diperintahkan untuk menyembah pelajaran Tuhan sendiri. Mekah. Jadi Kamu udah tidak rontok. usah Makanya setiap mengais-ais kalian bawa tentang Alkitab. ketuhanan dari Alkitab, Kalau seperti ini hancur kan, lebur itu Al-Quranmu. ya mau dikatakan gurun Kenapa kamu gerunda nggak seperti paham ini. tentang ilmu tauhid, Jadi kawan? Nah, sementara yang kamu katakan dalam saudara-saudara Alkitab pendengar bahwa Podcast, satu-satu, iya, yang bilang dua-duanya Tuhan siapa? tetaplah Kan nggak ada. teguh dalam keyakinanmu. Ini yang saya bilang tadi tuh gagal paham. Berdoalah Betul kata Yesus, teguh satu-satunya dalam Tuhan. iman. Ya memang hanya satu Supaya Tuhan. kamu Nggak jangan mungkin dua, tersesat. kawan. Tetapi pahamin, kalau kamu bicara satu-satunya Tuhan, kau bawa dari Alkitab. Ini loh rumusnya, kau harus percaya dulu bahwa di dalam Alkitab itu bahwa Allah kami itu memiliki ruh, memiliki firman. Itulah yang disebut tiga pribadi tetapi satu hakikat. Lah kau bawa-bawa dari Alkitab, kau aja nggak paham ilmu tauhid. Ya puyeng sendiri kamu. Cobalah nanti pelan-pelan saya ajarin kamu ilmu tauhid ya. Iya. Sahrul sudah siap? Sudah baik. Mulai. Ya, ini Bang Raja Debat ini ya pantas namanya Raja Debat. Memang suka debat, tapi kosong gitu ya. Karena kenapa aku katakan kosong? Sesuai dengan namamu, kamu itu tukang berdebat tapi kosong, nol. Kenapa aku katakan nol? Kamu sendiri nggak mengerti apa itu tauhid. Kamu mengatakan tauhid itu bukan mengenai angka. Lalu mengenai apa tauhid itu? Jelas dikatakan ehad itu adalah angka, esa itu angka loh. Tidak ada 2 dan 3, esa tunggal absolut. Itu sudah menunjukkan indikasinya satu-satunya. Kamu mengatakan bukan bicara angka, tapi bagaimana? Ini konsep dari mana? Siapa yang mengajarkan kamu? Coba, kamu nggak menjawab itu. Nggak ada kau jawab tentang itu. Nah, juga tentang Yesus, kau tidak menjawab tentang pengakuan Yesus tentang dirinya Tuhan. Tidak ada. Justru entah kemana-mana penjelasanmu, kau kaitkan dengan Al-Quran, tapi tidak relevan, tidak nyambung. Berbeda dengan Tuhannya Musa, Elohim. Akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Itu baru betul Tuhan. Sama di Islam, annani anallah, fa'budni, wa aqimus salah, kata Allah. Aku ini Tuhanmu, dirikanlah solat, sembahlah aku, kata Allah. Sementara Yesus, aku hanya utusan, aku hanya hamba. Datang Kristen dituhankan. Dari mana konsepnya, bro? Kamu nggak menjawab itu. Kamu tak kemana-mana. Lalu kamu bahas tauhid, sok paham dengan tauhid, ya. Lalu kemudian tentang negeri Mekah. Lalu juga kau bawa tentang ayat apa tadi ya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kau bawa ini. Ini apa hubungannya? Di sini kata kami di sini, bro, adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Jadi kami di sini bukan Allah. Kami di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Seperti kamu. Kamu mengaku beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu mengaku akan hari akhir. Padahal kamu tidak beriman kepada Tuhan. Kamu beriman kepada 3 Tuhan. Tuhan yang tidak nampak, Tuhanmu yang tampak menjadi manusia, yaitu firman kau katakan, dan Tuhanmu yang roh. Ini konsep dari mana? Kalau ada konsepnya tampilkan. Tuntunannya mana? Jelas. Kamu nggak punya tuntunan. Kamu berdasarkan pemahaman kosong. Makanya tadi kukatakan, kalau kamu punya tuntunan, mana dalilnya? Sebutkan dalilnya. Jangan berdasarkan asumsi. Kamu mengatakan tauhid itu bukan bilangan. Lalu konsep dari mana itu? Karena Yesus mengatakan, ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita uti usa, Adonai Elohim ehad, kata Yesus. Lalu hukum yang terutama itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Kamu belum bisa menjawab, itulah debat. Ya, silakan. Sudah siap? Oke. Raja debat? Oke, siap. Mulai.
Baik, pertama sekali ketika kamu mengatakan saya kosong, saya nggak heran karena kamu lawan debat saya. Saya juga bisa mengatakan kamu itu nggak ada ilmu, gitu loh. Ya, jadi narasi-narasi yang nggak berbobot itu nggak perlu dikeluarkan, kawan. Ya, justru kalau kamu bilang saya berilmu, saya akan heran karena apa? Kamu lawan debat saya. Ya, santai saja lah, nggak usah terguncang, santai kok kita di sini, oke? Baik, kamu ngotot ya, kamu mengotot mengatakan bahwa bicara tauhid Esa itu angka. Lah terus ini sih kami mau kau apain? Ini yang saya bilang tadi, kalau kamu cerdas kawan, sebenarnya dari tadi saya itu membela iman kamu, supaya kamu tuh nggak gagal paham loh. Inilah hebatnya Raja Debat. Tanpa kamu sadari, saya itu membantu kamu, ya. Kalau kamu bicara tentang Esa, bicara tentang tauhid hanya bicara angka, ini sih kami mau kau apain? Mau kau goreng? Mau kau rebus? Cobalah, dari tadi aku membela iman kamu loh. Tapi kamu nggak sadar di situ kan? Nah, ini yang saya bilang tadi. Kamu jangan bilang, oh kamu so tahu. Memang saya tahu ilmu tauhid. Dan saya pastikan orang Kristen itu semua makrifat kawan. Kenapa disebut makrifat? Karena mereka mengenal Tuhannya bukan hanya sebatas nama doang. Beda dengan kalian, hanya sebatas ilmu syariat. Ya, makanya pernah saya buktikan, ya, bahwa kalian itu mengenal Tuhan itu hanya sebatas lafaz. Apa buktinya Raja Debat? Ketika saya tantang dia, berani gak kau mengkoyakkan atau menginjak itu lafaz? Gak berani, kenapa? Karena yang kalian kenal itu hanya sebatas lafaz itu. Lebih daripada itu kalian gak akan kenal Tuhan kalian. Gitu loh. Ya, kalian gak akan mengenal itu. Jadi harus pintar kalau debat sama saya, oke? Kemudian kamu mengatakan, orang Kristen ini apa ini menyebut Tuhannya yang nampak dan yang tidak nampak. Hello, di Al-Quranmu juga Tuhanmu tidak nampak, betul? Di Al-Quranmu juga mengatakan Tuhanmu nampak. Ini yang saya bilang, sebenarnya kalian itu ATM, ambil, tiru, lalu modifikasi. Cuma kalian malu-malu mengatakan, aduh kami ini sebenarnya menyontek loh dari Alkitab kalian. Tapi kalian malu. Hei Raja Debat, jangan bilang dong Allah kami kelihatan, mana dalilnya? Baca surah Al-Qiyamah 22-23. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allahmu tidak bisa dilihat, sementara Al-Quranmu mengatakan Allahmu bisa dilihat? Lah ini konsepnya kemana? Nah ini larinya ke konsepnya ke tauhid. Inilah dia larinya ke makrifat. Tapi kalau kamu nggak paham, ya udah saya bilang sekali lagi, sampai langit ini pecah kau nggak akan nangkap itu kawan. Bahkan kau sendiri nggak sadar, imanmu dari tadi saya bela. Bahkan kau nggak sadar, Allahmu pun saya bela di sini. Tapi kamu berjuang mati-matian untuk apa? Menyalahkan Allahmu. Padahal saya lagi membela, memberikan pengajaran buat kamu. Coba, kalau hanya sekedar tolak ukurnya bicara angka itu tauhid. Ini sih kami mau kau apain? Astaga. Jadi terlihat ya penonton ya. Sudah mulai Pak Danja? Ya, sudah siap Sarul? Iya. Mulai. Jadi penonton yang di sini 189 yang 180-an yang memandang Komal ini, ternyata Raja Debat itu sesuai dengan namanya, nggak menjawab apa yang kutanyakan. Lalu larinya ke Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah. Di sini Tuhan menampakkan diri. Bro, surah Al-Qiyamah ini namanya juga surah Al-Qiyamah. Ini berbicara nanti di yaumul akhir. Memang orang-orang mukmin itu nanti wajah-wajahnya berseri dan akan memandang wajah Tuhannya. Itu berbicara tentang hari kiamat, bro. Di dunia ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwasanya tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, bahkan suaranya pun tidak pernah engkau dengar. Yesus sendiri tidak seorang pun mengatakan melihatnya, kata Yesus. Artinya Yesus sendiri tidak pernah melihat Allah. Musa tidak pernah melihat Allah Elohim. Bohong itu. Kalau kau katakan dalam perjanjian lama Musa pernah melihat Elohim, berarti Yesus bohong. Jelas dikatakan Yesus tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Abraham bukan Elohim yang dilihatnya. Abraham itu hanya melihat malaikat 3 orang. Karena Yesus mengatakan tidak seorang pun akan pernah melihat Allah, bahkan suaranya pun tidak pernah engkau dengar. Kalau pernah manusia melihat Allah, berarti Yesus berbohong. Nah, di Al-Quran memang tidak seorang pun akan sanggup melihat Tuhan, melihat Allah. Karena pernah pada suatu masa Nabi Musa ingin bertemu dengan Tuhan, ingin melihat langsung Tuhan. Namun Nabi Musa tidak sanggup, jatuh pingsan. Lantaroni, kata Allah, kamu tidak akan pernah sekali-sekali melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Jadi kalau Kristen mengaku-ngaku pernah melihat Tuhan,
berbohong besar, pendusta besar itu. Karena Yesus mengatakan tidak pernah satu orang pun yang pernah melihat Allah, bahkan suaranya pun tidak pernah engkau dengar. Kamu jangan berbohong, Raja Debat. Kamu tidak mengerti arti tauhid. Nah, baik. Lalu tentang surah Al-Qiyamah sudah kujelaskan ya. Nah, tentang tauhid kamu nggak ngerti. Berkali-kali kukatakan kamu tidak menjelaskan perkataan Yesus. Coba sekarang di sini penonton begitu banyak. Kita tunggu jawaban Raja Debat tentang pengakuan Yesus dirinya Tuhan. Kalau tidak ada, kenapa dituhankan? Sementara di Keluaran 20, Elohim berkata kepada Musa, akulah Tuhanmu, kata Elohim. Sembahlah aku, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu kata Elohim yang benar kepada Musa. Lalu kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, kenapa kalian tuhankan? Wah, kenapa kalian tuhankan? Justru Yesus itu mengaku dirinya utusan. Sesuai di Al-Quran. Inni Abdullah, kata Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Oke, silakan Pak Dance. Waktunya kasih sama Raja Debat. Jawab ya. Jangan nggak jawab, jangan muter-muter. Jawab di mana pengakuan Yesus dirinya Tuhan. Kalau tidak ada, jangan kau tuhankan. Silakan. Oke. Jadi kalau pertanyaan dia sederhana loh teman. Saya sudah bilang loh, beda kualitas kita dengan Islam. Kualitasnya itu anak kecil, bayi bahkan. Seperti saya bilang, kalau kalian itu kualitas akil kalian itu seperti anak bayi. Dikasih makan harus disuapin dulu baru nyampe itu makanan ke mulutmu. Kalau orang Kristen kualitasnya itu akilnya cerdas. Dikasih makan dia sudah tahu itu makanan, dia tahu menyampaikan makan itu ke mulutnya. Saya sudah ingatkan, ketika Yesus mengakui bahwa dia maha kuasa, kami sudah tahu bahwa dia Tuhan, karena yang dimaksud maha kuasa itu hanyalah untuk Tuhan. Itu ada di Wahyu 1 ayat 8. Banyak kawan pengakuan Yesus itu maha kuasa. Tetapi justru gini loh, bahkan saya sekarang nantangin kamu, justru di Al-Quran itu yang tidak pernah ada Allahmu berkata, akulah Tuhan sembahlah saya, nggak ada kawan. Langsung dari mulut Allahmu kepada Muhammad, nggak pernah ada. Ini yang saya bilang tadi, apapun yang kau narasikan, kau tampar sendiri narasi kamu. Ya, nggak pernah sejarahnya Allahmu berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, akulah Allah, sembahlah saya satu-satunya ehad. Nggak ada. Itu hanya melalui Jibril kawan. Tetapi kalau Yesus langsung dari mulutnya mengatakan, akulah yang awal, yang akhir, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Jelas. Ini sudah sering dicoba ditantang Juma, ketika saya jawab dia kabur sendiri. Kenapa? Allahnya sendiri justru ketahuan. Tidak pernah Allah mau mengatakan akulah Tuhan sembahlah saya. Tidak pernah Allah mau mengatakan itu langsung kepada Muhammad. Ya. Kemudian kamu ini berdusta loh. Ya. Kamu mengatakan tak ada Musa. Hah? Tidak boleh Allah itu dilihat, tidak boleh Allah itu didengar ucapannya. Lah ini Allah kau berbicara kepada Musa loh. Kok berdusta ya? Hah? Oh iya ya, saya teringat Al-Baqarah 8. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Langsung Allahmu menampar kamu. Sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Kau menyangkal isi Al-Quran. Ini saya kasih tunjuk. Allah kau berbicara kepada si Musa ya. Kalau bisa dimatikan sebentar Pak Danci, saya mau kasih data ya. Karena saya ini harus pakai data, nggak modal congor. Ya. Kalau Raja Debat bicara harus pakai data. Sudah saya matikan, sudah saya matikan. Baik, saya kasih dulu. Baik. Nih, kita lihat ini. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu diseru dari arah pinggir sebelah kanan, lembah dari sebatang pohon. Nah, jadi pohon pula di sini Allahmu. Di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Ini Allah kau berkata kepada Musa, maka kau ingkarin ayatmu. Astaga. Cobalah kau tuh jujur. Udah saya bilang kawan, sebenarnya kalian tuh ATM, ambil tiru modifikasi sehingga kalian ragu dan akhirnya kalian nggak pernah mengenal Tuhanmu, hanya sebatas nama. Ini mau kau apain ini? Lalu kau bicara tadi, oh itu kan Allah bisa dilihat kan hari kiamat, nggak ada masalah. Tetapi intinya bahwa Allahmu bisa dilihat toh. Bisa dilihat ternyata. Sementara selama itu kalian keluar, oh Allah kami nggak bisa dilihat, suaranya pun nggak kedengaran. Lah ini Musa, ini mau kau apain? Ayolah jangan berdusta teruslah. Aku capek loh bela-bela Allahmu, bela-bela Al-Quranmu. Sementara kau ngaku Islam, tetapi kau capek menyangkal isi Al-Quran dan menyangkal Allahmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya siap, Sahrul mulai. Oke baik, terima kasih Raja Debat. Kamu memang sungguh Raja Debat ya. Kamu hanya bisa Raja Debat gini ya.
Kamu mengatakan Islam beda kualitas. Oke, kuakui Kristen beda kualitas dengan Islam. Kenapa? Karena hanya Kristen yang sanggup mentuhankan manusia. Luar biasa Kristen ini. Yang tadinya manusia lalu dituhankan. Ini memang beda kualitas memang. Beda kualitas. Kalau Islam mentuhankan berdasarkan apa tuntunan yang dituntut oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan di dalam Al-Quran, itu yang kami laksanakan. Kalau di Kristen tidak ada tuntunan, dilaksanakan. Memang beda kualitas. Artinya Kristen jago dalam hal modifikasi. Satu. Yang kedua, mengenai wahyu 1 ayat 8, Yesus mengaku berkuasa, akulah Alfa dan Omega. Di sini Yesus mengaku, aku bacakan ya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di sini jelas posisinya adalah firman Tuhan Allah, bukan Allah. Nah, jadi firman Allah ini bukan pribadi, bro. Karena juga Tuhan atau Allah ketika menciptakan alam semesta berfirman. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman itu adalah media untuk alat penciptaan. Sarana Tuhan untuk menciptakan ciptaan-ciptaannya. Bukan pribadi kedua daripada Tuhan. Di sini, aku adalah Alfa dan Omega. Benar, ini adalah firman. Ini bukan Yesus, bro. Ini bukan Yesus. Lalu Anda tarik, Yesus adalah firman. Benar, oke. Tapi bukan Yesus saja firman. Semua kita ini berasal dari firman Tuhan. Karena Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan cara berfirman. Sesuai di Kejadian 1 ayat 1. Ketika Tuhan menciptakan langit, menciptakan cakrawala, menciptakan terang, dengan cara berfirman. Raja Debat tidak menjawab di mana pengakuan Yesus. Kalau tidak ada pengakuan berarti tidak ada tuntunan. Kalau tidak ada tuntunan kenapa dilakukan? Berbeda di Al-Quran, berbeda dengan kami. Jelas Allah mengatakan di At-Taha 14. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Annani anallah fa'budni, kata Allah. Aqimus shalah. Allah berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Jelas tuntunannya. Jelas acuannya. Jelas SOP-nya. Kristen mana SOP-nya? Mana? Mana SOP dari tadi kutunggu lu? Kau tidak menjawab itu. Jadi kalau tidak ada SOP, kenapa kau buat? Coba, mana panduannya? Coba, apa panduannya? Kalau Bang Zuma mengatakan, roh apa yang merasukimu? Begitu, silakan. Oke. Akhirnya dia nggak menyangkal lagi ya, kalau Allahnya bisa dilihat ya. Boleh aku? Ya. Sebentar Bang David. Akhirnya dia tidak berani lagi menyangkal bahwa Allahnya bisa dilihat ya. Dan dia sudah nggak berani lagi komentar tentang Allahnya bicara kepada Musa. Tapi begini teman, ya, kamu akhirnya masuk perangkap saya, ya. Memang saya sengaja dari tadi supaya kamu sendiri yang menjawab narasi tentang tauhid itu. Akhirnya kamu sudah mulai tentang ke Tuhan Yesus yaitu firman. Betul. Nah, inilah hebatnya Raja Debat. Tanpa kamu sadari, saya sendiri menuntun kamu harus mengaku sendiri berbicara tentang tauhid itu. Ternyata kau sudah bicara, oh Yesus itu memang firman Tuhan. Betul. Inilah yang disebut tentang ilmu ma'rifat. Mulai pintar kamu kena ya, kena perangkap dia. Baik. Jadi dengarkan baik-baik tuh, teman. Kamu ketika bicara masa Tuhan itu manusia dituhankan, kita nggak pernah menuhankan manusia, tetapi firman kita, firmannya Tuhan itu yang menjadi manusia kita tuhankan. Contoh seperti ini loh teman. Ini ayatmu loh. Ini juga hasil ATM, ambil tiru modifikasi. Ini diambil dari kejadian 1 ayat 26-27 ya. Jadi pada mulanya, pada dasarnya bentuk wujud dari Allahmu itu adalah manusia. Tetapi itu diberikan kepada dirimu. Makanya Allahmu juga punya 2 tangan, kau juga punya 2 tangan. Saya bisa tunjukkan nanti itu. Makanya kau punya betis, Allahmu juga punya betis. Makanya kau punya mata 2, Allahmu juga punya mata 2. Nah ini konsepnya, ini dasarnya kawan. Kalau kalian ingin bicara tentang ilmu tauhid atau tentang ma'rifat, ini konsep dasarnya harus kalian pahamin dulu. Ya. Karena Allah Jalla menciptakan Adam dalam bentuk Allah. Ini loh. Jadi jangan kau kira ketika Allah itu mengambil wujud bentuk rupa dia menjadi johir, kau kira itu kehinaan. Oh bukan, itu milik dia. Astaga, makanya kamu ini belajarlah nanti sama saya ya, pelan-pelan nanti DM saya ajarin lah. Oke. Nah, kemudian dari tadi kan sudah saya bilang ya,
Justru Allahmu yang tidak ada buat pengakuan dia itu adalah Tuhan. Langsung ya kepada Muhammad nggak ada. Tetapi kalau Yesus sudah jelas kau baca tadi Wahyu 1 ayat 8. Kamu tahu itu Wahyu 1 ayat 8? Itu juga di ATM Al-Qur'anmu. Di mana itu Raja Debat? Jangan fitnah dong Raja Debat. Oke. Itu ada di Al-Hadid ayat 3. Akulah yang awal, dialah yang awal, yang Johir. Ya toh? Itu di ATM dari Wahyu 1 ayat 8 tadi. Artinya perkataan-perkataan Yesus Tuhan saya yang luar biasa itu diulas balik sama Allahmu. Tetapi itu sebenarnya konsep tentang Johir. Tetapi Johir pun kau pasti nggak paham lah ya. Makanya memang ini, maaf teman-teman, saya bukan merendahkan. Ini memang ilmu tingkat tinggi di kalangan Islam. Paling tidak harus kiai yang diskusikan ini sama saya. Ya. Kalau kamu pasti nggak paham, apalagi saya tarik nanti ke zonanya Johir, ke zonanya batin, ke zonanya sir, kau nggak sanggup, ya. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan saja, jangan alergi dengan kata manusia itu ya. Iya, oke. Sarul sudah siap? Begini Pak Dance, mohon maaf Pak Dance, ini debatnya jadi begini nggak seru banget ini. Tanya jawab aja Pak Dance, ntar ditanggapin. Begitu Pak Dance biar kena. Jadi gini ya. Islam maupun Kristen Apa nih giliran penontonnya nanya nih. Turunkan aja Pak Islam Dance maupun yang tidak Kristen sportif. Ya, saya sudah turunkan. surat-surat apa ayat-ayat tadi yang Ya, turunkan yang tidak sportif. Saya sudah turunkan yang banyak-banyak ngomel. Sudah, silakan lanjut. Baik. Begini Bang Raja Debat ya. Sampai lupa aku mulai dari mana. Baik, di sini kita bicara firman, ya. Akulah Alfa dan Omega. Benar, itu adalah firman Tuhan. Namun di sini firman Tuhan, kalau Anda bicara Yohanes 1:14, firman menjadi manusia, ternyata kamu menjadi manusia karena firman itu sudah menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan firman itu kembali kepada hadiratnya yang aslinya, Anda berdusta. Karena Yesus naik ke langit seperti sempurna secara manusia. Itu ada dalam kitabmu. Lalu Anda mengkait-kaitkan huwal awal wal zahir wal batin. Di sini tidak membicarakan tentang Yesus, bro. Di sini menceritakan Allah yang absolut, Allah yang esa. Jadi Allah itu yang awal, yang batin, yang zahir, yang ada. Zahir di sini ada, nyata maksudnya. Wal batin yang tersembunyi. Itu pengertiannya. Ini bukan Yesus, ya, bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu memang adalah ciptaan Allah, ya, dan Allah menciptakannya dari kalimatullah itu. Lalu tentang pertanyaanku tadi ternyata tidak bisa dijawab oleh Raja Debat, ya, tidak bisa dijawab oleh Raja Debat. Di mana di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah sembahlah aku karena aku Tuhanmu. Tidak ada. Berbeda dengan Tuhannya Musa, Elohimnya Musa. Memang jelas Elohimnya Musa mengatakan akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Jadi memang benar bahwasanya Kristen ini, apalagi Kristen seperti Raja Debat ini adalah jago modifikasi, begitu. Jadi rasanya sangat sudah jelas. Tadi di awal aku sudah menjelaskan semuanya, namun tidak dijawab oleh Raja Debat. Aku itu aja. Silakan. Oke. Begini. Untuk waktu ini 5 menit TikTok, selesai 5 menit kemudian memberikan kesimpulan selama 5 menit, setiap orang 5 menit. Jadi saya berikan 5 menit atau 8 menit ini sistem TikTok. Ya, saling sahut menyahut, sesudah itu saya berikan kesimpulan 5 menit. Silakan, saya mau atur dulu, ini sebaiknya saya riset ya, saya riset ini waktunya ini. Sebentar Pak Dance, sebelum dijawab, aku mau menanggapi Laskar Tirtus dulu ya. Dia mengatakan yang minta disembah itu hanya iblis katanya ya. Sekarang Laskar Tirtus, kau buka Keluaran 20, di situ ada Elohim berkata kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Berarti itu iblis bro, ya. Berarti itu iblis. Nah, ini giliran saya nih. Sebentar. Selama 7 menit ini sistem TikTok. Sesudah itu selesai 5 menit kesimpulan. Oke, mulai. Siapa yang mau duluan? Oke, ini jangan ambil waktu semua. Oke, lanjut. Sudah. Saya lanjut sedikit ya.
Jadi kamu selalu bertanya mana bukti Yesus Tuhan. Saya sudah ngomong loh dari tadi. Dia mengaku maha kuasa dan itu juga dimodifikasi Allah mulu. Dan kemudian di Al-Hadid ayat 3 itu bukan merujuk kepada Allah sang sumber loh. Kau jangan menipu. Makanya di dalam Al-Hadid ayat 3 itu dikatakan dialah. Allah itu menunjuk loh sosok. Bukan dikatakan akulah. Nah beda dengan di Wahyu 1 ada pengakuan langsung dari Yesus. Akulah yang awal yang akhir itu. Sementara kalau di Al-Hadid ayat 3 dia merujuk kepada sosok kawan. Makanya dikatakan dialah yang awal yang akhir. Kamu harus pintar. Ya, kemudian kamu tadi bilang nggak menjawab. Justru saya sendiri membuat kamu sendiri yang menjawab pertanyaan kamu. Tapi kamu nggak sadar toh. Di mana jawabannya tadi? Kamu sudah membawa ranah tentang Yesus adalah firman Tuhan. Itulah jawabannya tentang ilmu tauhid. Ketika kamu bicara bahwa Yesus adalah firman Tuhan, itu sudah masuk konsep tentang makrifat. Ya, dan kemudian kamu mengatakan iya memang firman Tuhan itu yang menjelma jadi manusia. Iya kan? Iya sebentar Pak. Firman itu menjelma jadi manusia. Lalu kamu menyembah Tuhan, menyembah manusia. Betul. Nah kalau sudah masuk ke ranah tentang kemanusiaan itulah bicara zohir. Tapi kamu nggak sanggup di situ kawan. Oke, begini aja kan? Aja debat ya. Baik kutanggapi. Di sini kita berbicara mengenai firman. Ya. Firman itu sekarang kutanya sama kamu. Yang memiliki firman siapa? Yang memiliki firman ya Allah dong. Allah. Yang mempunyai otoritas terhadap firman siapa? Allah. Oke. Yang maha berkehendak siapa? Allah. Allah. Artinya kamu sudah menjawab ya. Artinya firman itu di bawah otoritas daripada Allah. Iya, itu bagian dari Allah tadi enggak? Menurut kami itu bagian dari Allah bukan? Sesuai sebentar. Coba. Sesuai Jawab di enggak jawab ya itu tadi dari sebentar. bagian dari Allah bukan? Sebentar. Enggak jawab aja. Tadi kan kamu sudah tanya saya. Maksud saya supaya kamu langsung pintar gitu loh. Coba itu bagian dari Allah bukan yang kamu tanya sama saya tadi? Sebentar aja depan. Ya. Sesuai dengan di Langsung di mute udah mulai ini kayak mana di Padang C? Katanya TikTokan. Jangan di mix Sarul. Apa ini? Sebabnya sisi TikTok. Iya, saya sudah ngikutin kamu tadi. Firman itu, otoritas itu dari Allah semua. Oke, saya tanya, itu bagian dari Allah bukan? Coba jawab. Itu tidak bagian daripada Allah, itu bagian daripada sifat Allah yang maha berfirman. Oke, sifat Allah itu bagian dari Allah bukan? Sifat Allah itu bagian dari Allah bukan? Bukan bagian pribadi daripada Allah. Waduh, itu bukan pribadi. Berarti sifatnya si Sarul. Oke begini. Berarti sifatnya si Sarul bukan si Sarul, rohnya si Sarul bukan si Sarul, jasanya si Sarul bukan si Sarul begitu. Iya, sifatnya si Sarul itu bukan pribadi Sarul ya. Betul. Sifat Sarul itu bukan pribadi. Oke, saya tanya kamu, Sarul. Dan justru Sarul. Gini, saya coba ajarin kamu ya gini loh kamu. Ini lucunya. Firman Tuhan itu menjadi pribadi. Aduh, kok di mute sih, ini gimana Sarul ini? Sarul jangan di mute Sarul. Jangan permalukan dirimu. Kamu santai aja kok kita. Saya hanya tanya gini loh Sarul. Coba ya. Roh kamu itu rohnya. Kalau TikTok nanti kesannya debat kusir. Aduh kok di mute ini Padang C. Nanti sebentar. Kok di mute? Sebentar ada 5 menit kesimpulan. Iya. Jangan terguncang lah, bikin malu kamu. Saya hanya tanya loh Sarul, jiwa kami itu jiwanya si Sarul bukan? Jiwa Sarul ini bagian daripada Sarul. Betul, satu bagian dari Sarul. Rohnya Sarul itu bagian dari Sarul bukan? Rohnya Sarul bagian daripada yang ada pada diri Sarul. Oke, baik. Sekarang tubuh kami itu bagian dari Sarul bukan? Bagian dari Sarul. Nah, berapa sudah? Ketika tubuh enggak jawab berapa sudah, berapa bagian sudah tadi? Berapa bagian tadi sudah? 3 bagian. 3 bagian. Apakah saya harus mengatakan kau 3? Kalau kau mendefinisi enggak jawab dulu. Apakah saya harus mengatakan Sarul 3? Sarul itu terdiri daripada badan. Iya, kamu sudah mulai pintar. Apakah saya harus mengatakan kamu 3? Tidak. Pinter, tetap satu toh. Ternyata pinter. Iya, ternyata di Kristen. Begitulah ilmu tauhid kawan. Kamu udah mulai pinter. Ya kan? Firman ini menjadi Tuhan. Iya karena dia maha kuasa. Itulah bedanya. Saya kasih ajarin lagi ya. Ini agak sedikit saya naikin levelnya ya. Baik. Itulah bedanya kawan. Kalau bicara tentang ketuhanan, dia memiliki kemahakuasaan. Kalau manusia seperti Sarul memiliki kemahaterbatasan, keterbatasan itu ada padamu.
Oke. Nah, sekarang kamu udah pinter ternyata bahwa jiwa Sahrul bagian dari Sahrul, rohnya Sahrul bagian dari Sahrul, tubuh Sahrul bagian dari Sahrul. Berapa bagian Sahrul? 3, kata dia. Pinter. Apakah saya mengatakan kamu 3 Sahrul? Oh, tidak, saya 1. Pinter. Makanya Apakah jiwaku menjadi kawan. sesuatu? Apakah jiwaku menjadi sesuatu? Bisa kalau kamu maha kuasa. Kamu mulai Ketika jiwaku menjadi sesuatu, maka itu bukan aku dong. lagi. Ini gimana sih? Yang mute aku siapa sih, Pak Dan C? Jangan Yang mute aku siapa ini? Si Sahrul kah? Waduh, Sahrul, jangan begitu dong, Sahrul. Ah, kamu mentang-mentang moderator mencurang nih. Janganlah mencurang. Kita santai aja kok, rileks ya toh. Nanti sebentar Iya. ada waktu kesimpulan 55 menit. Iya, santai aja. Pak Hos, Menyahut. Lanjut. salam. Pak Hos, boleh satu ditanya nggak Pak Hos? Oh, oke, siap. Oke. Lanjut. Jadi begitulah tadi Sahrul, kau udah mulai pintar lo. Ingat ya, nanti kau coba ini diskusi dengan ulamamu akan kasih, kau belajar dari mana tuh Sahrul? Kok paham? Ah, ingat nih Raja Debat yang ngajarin ya. Ingat ini Raja Debat yang ngajarin. Jadi inilah Pak Dance, kita pakai timer aja Pak Dance. Ini gimana nih Pak Dan C? Dia kayaknya terguncang loh. Sebentar ada Iya, gimana Sahrul ini? Jadi ini kan sistem TikTok. Ya udah. Sistem tanya jawab, Saud menyahut. Ya udah. Enggak apa-apa, Iya, jangan tinggi lah Sahrul. Ya udah, silakan. Untuk Iya, santai aja kok. kemudian juga Raja Debat diberikan kesimpulan 5 menit. Jadi ini sistem Betul TikTok, sekali. Saud menyahut. Ya, silakan Betul. lanjut. Jadi kalaupun kebenaran ini kau dapat Sahrul, 17 detik. kalaupun kebenaran ini kau dapat Sahrul, bukan berarti saya mengatakan, Sahrul kau keluar dari Islam. Bukan, itulah kawan diskusi profesional. Ya, jangan langsung terguncang gitu loh. Ya, relax aja. Jadi tadi sudah terjawab. Ya, saya ini ingat ya. Kalau kamu diskusikan ini sama ulama, ulamamu akan terkagum-kagum. Selesai. Biar kau tahu. Sekarang saya berikan kesempatan 55 menit. Oke. Kesimpulan. Silakan Sahrul. Silakan duluan dia Pak Dance. Oke, Raja Debat duluan. Sebentar, saya atur waktunya. Sahrul aja Pak Dan C, karena dia tadi kan agak sedikit berambisi. Oke. Loh. Kok menghilang? Oh, sebentar. Oke. Nah, sekarang saya atur waktu dulu ya, 5 menit. Oh, sebentar. Saya rubah ini 5 menit. Oke. Ini 5 menit. Mulai. Sudah siap Raja Debat? Baik. Oke, mulai. Baik, buat teman-teman. Jadi bicara tentang Oke, baik. Kesempatan terakhir. Baik. Jadi ini teman-teman bicara tentang ketuhanan Kristen. Saya sudah sering ingatkan. Anda harus paham dulu tentang ilmu tauhid. Kalau Anda tidak paham teman-teman, sampai langit runtuh pun kamu gak akan mengenal Tuhan itu. Ya, saya ini bukan ngomong kosong kawan. Saya pakai dalil loh. Makanya jangan kamu merasa alergi ketika Sang Pencipta itu mewujudkan, menjohirkan dirinya seperti manusia. Karena wujud bentuk manusia ini adalah gambaran dari si Pencipta yang diberikan kepada kita manusia. Kenapa bisa begitu? Ya karena Tuhan itu memang sangat mencintai dan sangat mengistimewakan manusia. Makanya di dalam satu hadis juga dikatakan, yang saya tunjukkan ini, jangan pukul wajah saudaramu kalau kau berantem. Kenapa dikatakan jangan pukul wajah? Itu tanda mengingatkan kepada manusia agar kalian ingat, sadar betul bahwa gambaran bentuk rupa kamu itu adalah wujud dari gambaran dari si Pencipta. Ya, itu loh. Kemudian kalau bicara tentang ketuhanan Kristen, saya akan selalu ajarkan kalian, belajarlah tentang ilmu ma'rifat. Jadi Yesus ini adalah firman-Nya Allah itu. Jadi bukan Allahnya yang nujul menjadi manusia. Karena kalau Allah yang nujul menjadi manusia, dunia ini gak akan mampu menampung itu. Benar seperti yang dikutip sama si Sahrul tadi. Oleh karena itu dunia tidak akan mampu menampung sang sumber, maka zohirnya itulah yang nujul, yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Lalu kenapa Yesus Kristus harus nujul menjadi manusia? Ini sebenarnya ada sebab musababnya, yaitu kalian harus belajar dulu tentang ilmu kitab Taurat. Sebab musabab kenapa firman ini nujul menjadi manusia, itu akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Tetapi memang sayangnya orang Islam tidak pernah belajar tentang Taurat, Zabur, Injil, sehingga kalian tuh melompatnya di abad ke-7. Gitu? Kalian itu koar-koar tapi nggak tahu runutannya apa, sebab musabab itu terjadi. Yang nubuatannya lalu penggenapan nubuatan itu apa gitu loh. Ya. Nah, kemudian
Sama seperti di dalam Islam. Ya, kan selama ini kalian berkuar-kuar, oh itu Allah nggak bisa dilihat. Faktanya Allahmu bisa dilihat. Lalu kalian beralasan, oh itu kan hari kiamat. Iya, nggak ada masalah. Artinya Allahmu bisa dilihat toh. Padahal tadi kalian mengatakan Allahmu nggak bisa dilihat. Oh Allah itu suaranya nggak akan bisa terdengar. Faktanya Musa mendengar suara Allahmu, bahkan Allahmu dari pohon. Ya toh. Jadi jujurlah kalian kepada isi Al-Quran kalian agar kalian mengerti tentang ilmu tauhid. Jangan sampai di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 itu selalu dikatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Langsung Allahmu menjawab loh, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Kalian coba menyangkal isi Al-Quran. Bahkan Allahmu pun punya anak. Kau baca di An-Nisa 171. Itu ada loh. Jelas sekali. Al-Baqarah 116 Allahmu punya anak. Makanya ketika kita bahas nanti lain waktu tentang si Isa ini, kalian nggak akan mampu loh. Saya pastikan kalian tidak akan mampu mempertahankan Isa itu adalah hakikat manusia. Nggak akan mampu. Capek kalian. Karena apa? Kalau kalian berani jujur, sebab Isa itu hakikatnya adalah hakikat Allah. Kenapa hakikatnya Allah? Karena dia adalah firmannya Allah, kalimatullahnya Allah. Itu ada di Al-Maidah 45. Ya, lalu kalau kalian mengatakan, oh tidak, Isa itu hakikatnya adalah hakikat manusia. Kalau kalian mengatakan Isa adalah hakikat manusia, maka kalian harus bertanggung jawab, membuktikan kepada kami siapa laki-laki manusia yang menghamili Siti Maryam. Ternyata kalian akan mengatakan, oh tidak ada. Ya sudah. Lalu bagaimana dia bisa hamil? Oh karena Allah. Itulah maka disebut Isa hakikat Allah. Begitu juga lah Yesus. Gitu loh. 1 menit lagi. Oke, silakan. Terus. Bagi waktunya lagi sedikit. Aku 1 menit ya. Aku ambil waktunya. Silakan lanjut. Haleluya. Masih ada 45 detik. Oke, jadi saya lanjut ya buat teman-teman karena memang ini apa. Baik. Jadi itulah tentang zahir Allah. Maka di dalam Al-Hadid ayat 3 itu Allahmu menunjuk kepada sosok loh teman-teman. Bukan dikatakan dalam Al-Hadid akulah yang awal yang akhir, bukan. Tetapi Allahmu berkata dialah yang awal yang akhir, dialah yang zahir yang batin. Siapa sih dia ini? Itulah Isa. Kenapa Isa? Karena dia hakikat Allah. Kenapa hakikat Allah? Karena dia kalimatullahnya Allah. Dia bukan ciptaan. Ya, dia bukan ciptaan kawan-kawan. Makanya tadi Sarul udah mulai pintar dia. Ketika saya tanya, apakah roh Sarul bagian dari Sarul? Iya. Apakah jiwa Sarul bagian Sarul? Iya. Apakah tubuh Sarul bagian dari Sarul? Iya. Udah berapa bagian? 3 bagian. Terjawab sudah. Debat sudah selesai. Tidak diizinkan lagi memberikan komentar. Sekarang 5 menit untuk Sarul. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dance. Maka maha benar Allah. Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah. Sesungguhnya mereka ini mendustakan Allah. Kenapa aku bilang mendustakan Allah? Tadi Raja Debat membawakan surah Al-Baqarah ayat 116. Dia mengatakan Allah mempunyai anak. Di sini dikatakan di sini adalah ya, wa qalu takhadallahu waladan subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Di sini artinya, dan mereka berkata, di sini orang-orang kafir Yahudi mengatakan Allah mempunyai anak. Begitu loh Raja Debat. Jangan kau framing Allahnya umat Islam itu mempunyai anak. Itulah kamu itu memang berdusta. Ayat-ayat Allah kau dustakan. Begitu juga dengan ayat-ayat Bibelmu kau dustakan. Kau tidak ada tuntunan tentang ketuhanan, tetapi kau sendiri mendustakan ayat-ayat Tuhanmu. Seperti yang dikatakan Yesus, ya. Hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata Yesus. Lalu kau plesetkan dengan mengatakan 3 esensi, 3 Tritunggal. Nah ini 3 pribadi. Lalu kemudian Raja Debat menganalogikan bahwasanya Tuhan itu mempunyai jiwa, tubuh dan roh. Ini konsep dari mana? Siapa yang mengajarkan kau? Apakah Yesus pernah mengajar seperti itu? Kalau ada, tampilkan dalilnya. Jangan kau bernarasi, ya. Jadi jelas. Kemudian dikatakan firman Tuhan adalah, di sini jelas bahwasanya firman Tuhan itu adalah milik Tuhan. Lalu kenapa tidak sang pemilik Tuhan itu yang kau tuhankan? Ya? Kenapa tidak sang pemilik firman itu yang dituhankan? Tadi Raja Debat sudah mengakui bahwasanya firman Tuhan itu adalah milik Tuhan. Seperti kami mentuhankan sang pemilik firman. Ya.
Yesus itu tercipta dari kalamullah. Benar di Quran surah Maryam, Allah menjadikan Yesus dari kalamnya. Lalu kami menyembah sang pemilik kalam. Seharusnya Kristen menyembah, mentuhankan sang pemilik firman. Itu baru benar, bertuhan yang benar. Makanya harusnya selaku Kristen yang mengaku pengikut Kristus, ikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa Yesus perintahkan kepada kamu? Yaitu bertuhan yang benar. Siapa itu? Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Itu. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh Raja Debat, Islam, oh ternyata Nabi Musa pernah melihat Tuhan dari pohon katanya. Memang ada dikatakan di situ minas syajarati. Bukan berarti Tuhan menjadi pohon. Namun di situ Allah bertajalli, suaranya muncul dari pohon. Tetapi bukan Allah menjadi pohon. Bukan seperti itu, bro. Karena apa? Karena Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantaroni ya Musa, kamu tidak akan pernah sekali-sekali melihatku ya Musa. Namun Musa merengek-rengek ingin ketemu. Akhirnya apa? Musa tidak sanggup. Ketika Allah menunjukkan keagungannya, maka bukit itu hancur. Ya, jadi jelas di sini Allah tidak pernah dilihat oleh siapapun. Namun suaranya mungkin Musa pernah berbicara langsung kepada Allah. Benar itu. Karena Musa memang di Al-Quran dicatat bahwasanya Musa berdialog langsung dengan Allah, tetapi tidak bisa melihat Allah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Isra Miraj naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berdialog langsung kepada Allah, tetapi tidak mampu untuk melihat Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kami, Nabi alaihissalam Yesus, beliau mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, ya, dan suaranya pun tidak pernah engkau dengar. Ini bagi mengenai suara, ini bagi orang-orang yang bukan pilihan-pilihan Tuhan. Tetapi mengenai fisik, tidak seorang pun pernah melihatnya. Bahkan Nabi Yesus sendiri pun tidak pernah melihatnya, dan Nabi Musa sendiri pun tidak pernah melihat Allah. Jadi jelas ya, itu kesimpulan bahwasanya di Islam ada tuntunan, maka tuntunan itu yang kami ikuti. Di Kristen tidak ada tuntunan, namun Kristen membuat tuntunan sendiri tanpa ada pedoman dari Yesus. Padahal Yesus mengajarkan, Yesus disebut guru. Yesus mengajarkan kepada orang-orang Israel, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Shema Israel, Adonai Elahone, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Lalu di Lukas, Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Itu jelas perintah Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan, tidak ada. Lalu sembahlah aku, tidak ada. Atau sembahlah Tuhan melalui aku, tidak ada. Namun Yesus pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran yang hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya Yesus sebagai perantara, sebagai Nabiullah, ya, jelas ya. Oke. Nah sekarang di sini saya berikan kesempatan 3 menit mewakili Muslim dan 3 menit mewakili Kristen. Sebentar, Raja Debat, siapa yang bisa mewakili anak 3 menit? Yang penting kalau dia Kristen, mereka berbagi pun nggak apa-apa, Pak Dance. Iya. David Ben dia Kristen kan? Ya, betul. Dengan saya Kristen, saya sama Binsar. Mewakili boleh 1 menit lah, 1 menit. Saya 1 menit. Saya 1 menit duluan ya, Pak Dance. Silakan 1 menit. Sesuai 2 menit David. Oke. Oke, saya izin ya. Hiburan. Oke, silakan. Oke, saya 1 menit aja yang penting karena tadi saya tidak pegang waktu ini. Oke, siap. Makasih Pak Dance hostnya, makasih Lehali. Gini Syarul, tadi bilangnya di Keluaran 20 ya. Coba di mana ayat di situ mengatakan ada tertulis sembahlah aku di situ di Keluaran 20 dari ayat 1 sampai ayat 26 saya sudah baca. Ketika Laskar Kristus tadi, iya, tadi ketika Laskar Kristus mengatakan sembahlah aku itu adalah iblis, ya itu benar. Itu tertulis di Matius 4. Di Matius 4 ketika itu Yesus dicobai oleh iblis itu, dan iblis itu berkata apa? Sembahlah aku maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Tapi apa kata Yesus bilang? Apa kata? Tunggu dulu, bentar Bang. Ini bukan tektokan Bang. Aku cuman nanti nanti ini tanggapi. Iya, nanti tanggapi. Yesus mengatakan apa di situ? Ketika ada seorang sosok tuh
yang mengatakan sembahlah aku maka semuanya akan kuberikan. Apa katakan Yesus di situ? Penyalah iblis. Nah, iblislah di kami Kristen yang minta disembah. Tapi kalau pernyataan tentang dirimu kau bilang di Keluaran 20 maka sembahlah aku dengan catatan seperti itu, secara tekstual ya, dengan kata-katamu tadi, tunjukkan di berapa ayatnya dari ayat 1 sampai 26 itu di mana. Oke, itu silakan Pak. David tambahkan 2 menit. Terima kasih. Ini topiknya kan Tuhan, ini topiknya Tuhan versi Islam. Kalau Sarul tadi ngomong tentang tuntunan, itu sudah melenceng dari topik ya. Jadi Tuhan ya, kalau di dalam yang diberikan kepada yang diberikan oleh Bang Hali sama Bang Sahrul ya, Sahrul mengatakan di Taha 14 ya, Bang Hali mengatakan di Wahyu 1 ayat 8 ya. Itu dalil pengakuan ya. Tapi ya, Yesus tidak hanya memberikan pengakuan ya. Yesus memberikan bukti, tidak sekedar pengakuan bahwa dialah Tuhan ya. Dia membuktikan dia menguasai segala ciptaan. Itu bukti dia Tuhan ya, penguasaan Tuhan ya. Jadi kalau Bang Sarul tadi bilang ya, katakan di Isa itu ciptaan, di Maryam itu dusta ya. Kata ciptaan itu dalam kurung ya. Bang Sarul ini sudah nggak jujur ya. Jadi kita bicara tentang ketuhanan ya, itu bicara tentang kekuasaan. Dan Yesus bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan sekedar mengaku, sama seperti Allah di Taha 14, akulah Tuhan, itu sekedar pengakuan ya. Kita yang manusia yang berakal harusnya menyelidiki apakah seorang hanya mengaku itu cukup. Nggak cukup, harus dibuktikan ya. Kalau Kristen menyembah bukan menyembah cuma Yesus saja, kami Kristen menyembah Elohim yang tidak terlihat ya, dan yang itu yang batin, dan menyembah Yesus yang zohir, yang lahir. Itu dari saya ya. Coba nanti Bang Sarul ya, Maryamnya itu tunjukkan Silakan ya. Ya silakan. Himuran. Saya nggak Pak Dance. Iya Pak Dante, makasih Pak Dante. Ini Muslim sebentar. Ya Muslim. Menit lagi Pak Dance, biar pas nanti terakhir Asimura ini. Muslim Pak Dante, bentar aja. Jadi gini ya, saya ini nyimak dari awal tadi. Menurut saya diskusi ini nggak fair, artinya nggak apple to apple. Karena pihak Kristen diwakili oleh. Oke. Justru dia itu membantah, jadi saya turunkan. Ya, itu tidak bagus, tidak etika. Bang Syarul ini bagus. Masa dia membantah diskusi yang telah diatur dengan baik? Ya betul Pak Dance. Ini Bang Syarul bagus kok, bagus dia ilmunya. Ya, siapa yang tambah 2 menit ini? Ya Pak Dance boleh. Oke. Ya, Anda Muslim? Oh Kristen. Oh tidak bisa. Muslim yang menambahkan ini. Karena tidak ada lagi Muslim, saya harus alihkan ke Sahrul. Karena tidak ada Muslim yang naik. 1 menit aja Pak Dance, boleh. Anda kan Kristen. Oh ya, menambahkan tadi silakan. Anda Kristen. Iya. Kristen kan sudah selesai tadi. Seharusnya Muslim karena tidak ada yang Muslim naik. Oh ya. Oke. Tadi kan Pak Dance bentar, tadi kan 3 orang 1 menit, makanya si Binsar minta 1 menit tadi tuh. Oh si Binsar. Dia 1 menit. Mas Tristan dia minta 1 menit. Itu ya silakan. Ya begini Bang Syarul, kan tadi bahwa tauhid itu berbicara bilangan apa jumlah. Nah, yang menjadi pertanyaannya gini Bang Syarul. Saat Allah Subhanahu wa taala di Ars, di Allah yang lain di mana Bang Syarul? Contohnya nih, Allah Subhanahu wa taala kan di Ars Tuhan itu. Nah, Tuhan di Israel, di Madura, di Jakarta, di negara lain apanya nih? Kalau itu berbicara bilangan atau jumlah gitu loh Bang Syarul tauhid itu. Itu aja sih pertanyaan saya sama Bang ini. Makasih Pak Dance. Oke, silakan Tristan 3 menit. Nah, kalau di dalam Islam ada namanya isim isyarah dalam bahasa Arab, kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Tapi ada juga mustaroknya di situ, yakni homonim. Satu kata bisa banyak makna.
Ya, kalau di Kristen juga ada yang namanya leksikon, ada by definition. Ya, contoh ya, misalkan Apokaliptus gitu, pernyataan. Tapi pernyataan di Yohanes 1 nomor 14 itu exegiomai dan seterusnya, banyak ya. Nah, satu kata bisa banyak definisi atau makna. Nah, kata Allah Ar-Rahmanu ala, Ar-Rahman ini yakni Allah. Rahman cinta arim dan seterusnya lah. Saya mau gambar jelasin. Allah di sini karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti manusia yang butuh dan tunduk kepada yang namanya dimensi ruang, karena kalau ia berbentuk maka dia butuh ruang. Kalau Tuhan tunduk kepada yang ruang yang ciptaannya dan dikatakan maha hebat, maka gugurlah maha hebatnya. Maka kata Allah di situ bukan di atas tapi kepada, artinya di sini bukan Allah ada di atau bertempat di situ. Enggak begitu gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di surat Al-Baqarah 255, Hayyul Qayyum, Maha berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya tidak butuh Allahus Samad, tidak butuh makhluknya untuk berdiri. Ini memang beda dengan kawan-kawan Kristen, misalkan Kejadian 11 nomor 5, lalu Tuhan turun ke bumi mulai kota-kota dibangun manusia. Keluaran 19:20 Tuhan turun ke Gunung Sinai. Keluaran 33 nomor 11 berhadapan wajah bicara kepada Musa. Kejadian 3 nomor 9 lalu Adam bersama Tuhan bergaul di dalam surga dan seterusnya. Bahkan Tuhan turun ke bumi yakni Yesus ini. Beda. Jadi yang disamakan. Kalau ditanya di manakah Tuhannya Islam, kami akan menjawab wallahu a'lam bishawab, karena Allah tidak butuh tempat. Dan di dalam Al-Quran dikatakan di surah Az-Zumar 67, Allah menggenggam bumi dan seluruhnya. Harus dalam genggamannya Allah. Bumi dan langit ini 7 lapis bumi, 7 lapis langit ini dalam genggamannya. Mustahil yang digenggam tahu di mana yang menggenggam. Begitu. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, surga saja kita satu pun gak ada yang tahu di komal ini. Jadi kita mengatakan paling di atas di mana nggak tahu, titik koordinatnya mana, serok kan gitu. Nggak akan ketemu. Apalagi yang menciptakan surga. Seharusnya kalau Kristen juga memahami ketika yang 44 Tuhan adalah roh, tidak bisa didefinisikan, maka Tuhan itu juga tidak akan ketahui ada di mana hari ini. Walaupun di diksinya di Matius 6 nomor 9 dikatakan, wahai Bapa kami yang di sorga, menurut saya orang non kan di langit, maka itu ungkapan. Bahkan Markus 16:19 dikatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ini juga perumpamaan. Gitu. Tapi kalau Kristen-Kristen yang memahami Tuhan secara hakikat saja, tapi tidak memahami yang namanya Matius 13:13, dia berbicara dalam perumpamaan, jadi wajar jadinya botol. Tanya Tuhan ada di mana. Itu loh. Oke? Lanjut. Nomor 2 datang. Izinkan aku Pak Dance ya. Izinkan aku Pak Dance. Pak Dance, izinkan aku sebentar menanggapi. Sekarang sudah selesai diskusinya, sekarang kita beralih ke topik lain atau enggak sebentar Pak Dance, izinkan aku bernarasi sebentar menanggapi tadi narasi teman-teman Kristen ya. Baik, jadi sudah aku catat. Terima kasih kepada Bang Tristan sudah menolong aku karena aku tadi sendiri ya. Alhamdulillah, syukurullah. Kemudian di sini bukan menolong, aku lelah juga sih menghadapi kalian ya. Jadi begini, karena kami ini kan nggak sempurna, ada yang bisa melengkapi, saling melengkapi begitu. Di sini banyak Kristen, jadi mereka bisa saling melengkapi. Kami juga Islam. Pak Dance kan hanya sebagai host, beliau menghormati tamu. Gitu. Oke, lanjut bro. Di sini tadi Bang David memaksakan. Tidak ada Tuhan minta sembah. Yang minta sembah itu iblis. Coba dibuktikan di Keluaran 20. Anda lupa bro. Anda tidak baca ayat itu satu perikop. Ini kubacakan ya. Ya, terbukti ini bahwasanya Tuhannya Musa itu minta sembah. Lalu Allah mengucapkan. Di mana? Ya baik, di Keluaran 20, buka Keluaran 20 ayat 1 dan sampai dengan udah aku baca. Oke. Ayat Baik, 1 ini sampai 26 udah aku baca, Bang. Baik, maksudnya ini kubacakan ya. Gini Bang Sarul, secara tekstual kau belum mendengarkan apa yang kubilang, kau sudah bantah. Aku baca dulu ya, baru kau tanggapi.
Di sini di Keluaran 20 ayat 1, lalu Allah mengucapkan, segala firman ini, lalu ayat 2-nya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung-patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi yang di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Iya, di mana ayatnya dikatakan menyembah dia? Mana? Sebentar. Jangan komit mute, ini bebas loh kata Pak Dance. Kau itu jangan seperti anak kecil. Aku biar selesai dulu. Enggak, tunjukkan aja mana ayatnya. Ketika kalian bernarasi, aku diam. Biar aku selesaikan dulu. Iya, kan udah selesai tadi. Sekarang kita tiktokan nih. Di mana ayatnya gitu loh. Tunjukkan aja di mana. Aku juga udah buka Alkitab nih. Gini Sarul, kalau ada tertulis. Ya udah, kau tunggu, kau lihat di bawah aja ya. Kau dengar di bawah aja. Hei, kamu jangan begitu dong. Coba di mana ayatnya? Saya juga udah buka Alkitab ini, mana? Raja Debat ku turunkan sebentar, nanti kau naik lagi. Aku belum membaca sampai selesai, kau sudah potong-potong. Makanya dengarkan dulu, bro. Ya. Di sini aku akan membacakan secara keseluruhan, makanya kau simak dulu. Nanti baru kau bantah. Ketika kau bernarasi, aku tidak membantah. Ya. Di sini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini jelas dikatakan jangan ada Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas. Lalu juga dikatakan di sini di ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Di sini dengan tegas dikatakan jangan sembah Allah lain, hanya kepada Elohimnya Abraham. Itu jelas. Dulu Bang Syarul, membantah sembahlah aku. Yang tertulis itu loh Sarul, yang tertulis seperti yang kau ucapkan loh. Kita fair lah. Kau tadi makanya di sini. Coba sebentar, Kristen diam dulu. Sebentar, Kristen diam dulu. Kristen. Ya, Kristen diam dulu. Coba Kristen tolong diam dulu semua Kristen. Pak Dance, tolong dong, ya orang diskusi moderator begini dicari yang netral ya. Ini orang jangan kamu menguasai karena kamu itu moderator kawan. Kan Pak Dance tadi udah bilang, udah bebas. Gini loh. Ketika Anda bernarasi kamu komit mute, nggak usah komit mute. Kau bernarasi, aku tidak motong. Komit mute. Ini gimana nih Pak Dance? Kalau nggak turun aja kita semua Kristen. Sekarang silakan, nggak apa-apa. Kamu ini nggak malu, bukannya room kamu loh. Dengar dulu. Ini bukan room kawan. Dengar dulu Raja Debat. Aku komit mute aku. Kamu sedang bernarasi, aku nggak motong. Makanya masalahnya udah bebas. Sekarang mana ayatnya? Bebas bukan. Makanya aku bacakan sekarang. Enggak, mana ayatnya? Saya udah buka ini, mana ayatnya? Itulah. Mana ayatnya coba? Baik ya. Ayat berapa? Baik. Di Keluaran 20 ayat ayat 5. Coba Oke. Kita baca ayat 5 ya. Di sini apakah ada Allah mengatakan sembahlah saya, kita baca. Oke. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang di mana di sini sembahlah mana? Pendusta kamu ini. Baik. Malu di. Dengarkan dulu. Kau itu dengarkan dulu ya. Kau pemalukan dirimu. Nah sekarang coba di mana? Dengarkan dulu. Begini gantiannya coba. Coba kita gantian ya. Aku belum ngomong. Sekarang kita gantian. Di mana dikatakan di dalam gantian orang kau aja yang ngomong kok. Gantian kita. Kau udah kau nggak usah apa. Kau nggak usah malu lah ya. Dengarkan dulu. Aku belum bicara. Dengarkan dulu. Sekarang aku dengarkan. Mendingan aku dibesarkan dulu aja. Aku pakai data ini giliranku. Udah ada giliran ini kata Pak Dance. Udah nggak main giliran. Silakan David kau. Ya silakan David kau besarkan. Silakan kau tampilkan David. Baik. Dengarkan semuanya. Di mana di situ? Ditampilkan. Sekarang David buka ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Mana ayat 5? Coba David. Itu. Besarkan David. Ayat 5. Di mana situ? Akulah Allah sembahlah saya, mana? Dengarkan dulu Raja Debat ya. Enggak, di mana di situ? Aduh, aduh sok-sokan kau cuma bisa mute orang kau. Kau kira kau udah keren? Malu dikit kau. Dulu. Mana di situ ayatnya dikatakan? Malu dikit kau Udah nggak ada. Jangan kau nggak punya malu ya? Framing. Kau nggak punya malu ya? Kan di ayat 5. Iya, di mana di situ?
Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu Maha Cemburu. Di mana di situ aku Allah sebelah saya mana? Di situ bilang sebelah saya. Enggak malu kau ini. Kau tadi framing. Ketika Laskar Kristen ngomong menunjukkan ayat itu, kau framingmu itu sampah. Di situ Allahnya Allahnya Musa. Malu dikit lah kau Musa. Gimana di situ? Gimana di situ framing sampahmu? Kau tadi bilang Allah Musa, di situ minta disembah. Kau framing. Seperti ini aku belum selesai. Aku sedang berbicara kalian potong-potong. Kuturunkan lagi ya, maaf ya. Kuturunkan lagi kau. Di ayat 5 dikatakan, besarkan saudaraku David. Sebentar Pak Dance, jangan naikkan mereka dulu Pak Dance. Di ayat 5 di sini dikatakan jangan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Elohim Allahmu adalah itu Bang Syarul. Aduh kau nanti kuturunkan lagi ya. Dengarkan dulu, aku belum selesai baru kau potong nanti. Biar aku selesaikan dulu. Gimana sih kamu? Ya? Di ayat 5 di sini kubacakan, aku jujur loh, aku nggak framing. Jangan sujud menyembah kepadanya atau kepada yang lain. Di sini ditujukan kepada Allah-Allah lain. Sebab aku Elohim Maha Cemburu. Di sini jelas, Elohimnya Musa itu Maha Cemburu. Jangan disembah Allah-Allah lain kecuali kepada Elohimnya Musa. Itu loh pengertiannya. Ya di mana dikatakan itu sembahlah aku gitu loh, kata Elohim itu dulu. Gimana dia dikatakan? Jangan bohong lah bro. Kan di situ jelas, tampilkan lagi David. Ada di situ dikatakan sembahlah aku. Ya ayat 5. Coba David kau bacakan David, aku capek. Silakan David bacakan. Itu ayat 5-nya. Iya, di situ sekarang saudaramu, baik begini, Brans ya. Sekarang saudaramu David yang bacakan. Silakan David bacakan. Ayat 5. Jangan menyembahnya. Jangan atau beribadah kepadanya. Nah di situ siapa? Ya, jangan menyembah kepada yaitu selain daripada Elohim. Karena akulah Tuhan, Tuhanmu, Tuhan yang cemburu. Yang membalas ketidaktaatan ayat, tetapi dia nggak ada di sini sembahlah aku, nggak ada. Berarti di situ Elohimnya ya, sebentar dulu Pak Dance, tolong Pak Dance kau. Elohimnya Musa turun dulu semua, Kristen turun dulu semua, tolong Kristen. Elohimnya Musa minta sembah. Ini sebentar Pak Dance, ini gimana kok jadi nggak netral Pak Dance? Pak Dance kok nggak jadi netral Pak Dance ini? Hah? Saya nggak netral lagi Pak. Pak Dance, kamu itu saya hormatin loh. Kalau manusia seperti gini yang kau bawa jadi moderator. Di sini sangat netral loh. Perintahkan semua saudara saya nggak akan pernah naik ke rumah Pak Dance kalau. Tidak apa-apa. Jangan komitmen karena bukan rumu kan? Kalau datanya dibongkar nih. Kamu ini malu dikit lah kau bro. Jangan macam anak kecil kau. Udah maksa nggak ada dalilnya, malu lah bro. Kalian itu mendustakan ayat-ayat firman Tuhan kalian sendiri. Malu lah kau dikit. Justru sekarang gini dulu. Silakan. Justru sekarang begini. Begini enggak. Sebentar David. Sebentar dulu. Sekarang kau tunjukkan sama saya di mana Allah mau berkata langsung kepada Muhammad, akulah Allah sebelah saya. Tunjukkan. Itu di Toha 14. Coba. Itu melalui Jibril, penipu. Ayo tunjukkan. Gak malu kau. Jangan kau rusak roomnya Pak Dance. Jangan kau rusak. Ya. Aku masih mau naik ke room Pak Dance karena dia netral, biar kau tahu itu. Jangan kau rusak lah. Apa? Gak naik pun kau apa? Karena ini bukan roommu. Gak naik pun kau. Ini bukan roommu. Kau tahu diri dong. Kau gak dibutuhkan di sini. Ini bukan roommu. Room kau tuh sesuai dengan namamu Raja. Kau buka roommu kalau laku. Jangan kau rusak roomnya Pak. Congor. Itu data udah malu kau ya. Sudah malu kau. Cuma congor saja. Ini malu kau ya. Ini nggak apa-apa. Versi Islam dan Kristen. Di sini ini membahas Tuhan itu membahas kemahakuasaan gitu loh ya. Di sini kita bentar. Komitmen saya. Ya. Di sini kita menyampaikan kebenaran, bukan kebenaran. Tristan, ini saudara kau ajari dulu Tristan. Kamu juga jangan diamkan dong saudaramu nggak beres. Saudaraku Tristan, silakan saudaraku Tristan. Saja nih, sembahlah aku saja. Gimana nih? Ulangan 5 nomor 7 terjemahan. Alah. Kau juga Tristan, saudara kau kalau nggak beres nasihatin dong. Biar dia pintar gitu loh. Itu kau baca tuh debat sudah ya. Oh enggak, masalah ayatnya kau tunjukkan di mana tadi? Di Keluaran 20 nggak ada kan? Akuin kalau nggak ada gitu loh. Ini ulangan 5 nomor 7 terjemahan BIS. Nah, jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Gimana nih? Mana Raja Debat?
Di mana itu ulangan berapa Tristan? Ulangan berapa? Mental kan? Coba kau diam. Kau tuh udah gak berharga sama kau Sarul. Ulangan berapa? Nomor 7. Oke, saya baca ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cuma itu loh Tristan. Kau jangan menipu juga Tristan. Kau juga jangan menipu. Di mana? Ulangan 5. Sebentar, saya baca. Kami tidak pakai konteks-konteks begitu kawan. Kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab. Bukan konteks-konteks begitu. Saya bacakan ya. Kau diam dulu Tristan. Kau diam dulu, saya bacakan. Sini maksudnya kau diam dulu, saya baca. Memang salah, kau jelaskan sama kami kalau memang salah. Biar saya bacakan ini. Oke, saya bacakan ya. Ulangan 5 ayat 7 seperti yang diminta Tristan. Dengarkan teman-teman, apa benar seperti yang dibilang Sahrul ini? Saya baca. Janganlah ada padamu. Diam dulu kau. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Di mana di sini katakan sembahlah aku Tristan? Kau juga penipu kau lama-lama. Kami nggak pakai itu Tristan. Apa kau ini sekarang? Loh, ini kok bisa kayak gini? BS ini apa ini? Kami nggak pakai itu, ngerti nggak kau? Ya ini mana kau tadi produk Kristen kok aku kan salah. Kalau saya keluarkan produk Islam gimana? Yang mengatakan Allah musakit. Mereka sudah mendustakan kitab mereka juga. Mereka sudah mendustakan kitab mereka sendiri, Bang Tristan. Justru kamu yang mendustakan Al-Quran. Aku pakai Oritex. Tidak malu kan. Padahal orang di bawah udah menilai kau nggak ada otaknya. Kasihan. Ini lihat ini. Menghibur diri. Malu nggak tuh memaksakan yang nggak ada. Malu kalau kamu itu manusia udah malu lah Sarul. Under before me, ya nggak ada tuh. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu artinya. Malu dikit atuh. Malu dikit atuh. Salah, berarti dia salah ya. Malu dikit atuh. Memaksakan. Ya kan aku nanya nih, dia salah. Udah juga Tristan kau nanya. Ini bukan soal bertanya, pembuktian. Nggak ada di ayat itu. Selesai. Itu loh. Aku kasih ya terjemahan Ibrani. Kamu itu. Tapi aku malas lah. Jangan seperti anak kecil kawan diskusinya. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Nanti kalau kita balikin lagi Al-Quran, kita paksakan. Emang kalian mau? Hah? Mau nggak? Karena aku kan cuma nanya aja. Itu. Jadi begini ya Bang Tristan ya. Bang Tristan. Jadi saya tahu Tristan sebenarnya tadi ya kamu membantu saya mengajari Sahrul ini. Memang bagus kamu. Sebentar aja debat. Ya. Aku begini aja debat. Sebentar. Kamu mengatakan tidak ada tapi dipaksakan. Ini yang memaksakan kamu sendiri. Loh, kita sudah buka sama-sama ayatnya. Di mana? Kamu sendiri memaksakan Tuhan menjadi 3. Di mana? Coba. Di mana dalilnya konsep Trinitas? Coba. Di mana? Oke. Memaksakan. Oke. Justru kamu yang memaksakan Al-Qur'an 99, woi. Di mana? Nanti aku jelaskan tentang asma usul. Kamu yang memaksakan Al-Qur'an 99, woi. Sekarang kita telah melihat bagaimana serunya diskusi yang dilakukan di room Jantim Mumuk dan bagaimana dia punya raca debat yang sesuai namanya bahwa dia jago dalam menggiring musuh-musuhnya, menjebak musuh-musuhnya dalam menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi kita bersyukur bahwa pendebat-pendebat Kristen dengan canggih-canggihnya media sosial sekarang, kita berharap kebenaran firman itu nyata dan zaman sekarang tidak ada lagi yang bisa dibohong-bohongi. Kalau selama ini umat bisa dibohongi dengan bahasa-bahasa surga, sekarang sudah mampu ditranslate. Jadi tidak ada lagi kata-kata untuk berbohong di dalam bahasa-bahasa surga. Sekarang bicara atau berdebat, tunjukkan data. Jangan seperti modal comol saja. Jadi ini penting bagi kita dalam berdiskusi. Hal ini sudah dipertontonkan bagaimana malunya pihak Islam dalam berdebat sehingga memilih dan mengkick umat Kristen di dalam debat tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.